welcome back to Rice Corner, program podcast, riset, survei, dan edukasi. Sobat internet, pada episode-episode sebelumnya kita kan udah sering banget ya ngebahas terkait perilaku penggunaan internet di kalangan masyarakat. Nah, pada episode kali ini kita akan membahas sesuatu yang berbeda nih teman-teman. Yakni kita akan membahas terkait penggunaan internet oleh korporasi. Dan tentunya pembahasan episode kali ini berdasarkan dari hasil survei APJI 2024 tentunya. Nah, kembali lagi bersama aku Anzila Raihan dan ditemani juga sama Kak Saskia Octavia tentunya. Langsung aja kita ngobrol bareng-bareng. Nah, Kak Saskia, mungkin bisa dijelasin dulu nih kira-kira apa sih survei penggunaan internet oleh korporasi ini? Nah, jadi selain survei penetrasi internet nih yang kita sering bahas sebelumnya, yaitu membahas mengenai penggunaan internet oleh masyarakat, di tahun 2024 ini APJI juga merilis hasil survei penggunaan internet di korporasi atau di sektor bisnis. Nah, jadi kategori apa sih yang kita survei? Di sini kita melakukan survei terhadap perusahaan-perusahaan besar yang ada di Indonesia, dan kategori ini kita ambil berdasarkan perusahaan yang sudah terlisted di Bursa Efek Indonesia. Nah, itu emang ada banyak sektor. Kalau nggak salah ada sekitar 11 sektor yang kita lakukan survei. Itu mulai dari sektor energi, infrastruktur, kesehatan, keuangan, dan lain-lain, yaitu bermacam-macam banget. Dan tentunya survei ini dilakukan tidak hanya untuk mengukur bagaimana penggunaan internet di perusahaan tersebut, tapi juga kita fokus kepada mencari informasi bagaimana sih potret keamanan informasi dari perusahaan-perusahaan besar ini. Tapi Kak, ada nggak sih perusahaan besar yang tidak terlisted di Bursa Efek? Ya, tentunya kalau kategori perusahaan besar itu banyak klasifikasinya ya. Tapi kita di sini ambil contoh dari perusahaan-perusahaan yang sudah terlisted di BI. Tapi kalau perusahaan besar lain mungkin definisinya juga bisa diambil berdasarkan kategori modalnya, berapa besaran modalnya, berapa besaran keuntungannya dan lain-lain. Tapi kita di sini mencoba untuk fokus di perusahaan yang memang sudah terlisted di BI. Oke, menarik banget ya untuk dibahas. Nah, Kak Saskia, boleh nggak sih dijelaskan juga sih apa aja nih yang menjadi materi atau pokok pembahasan di survei korporasi ini? Oke, nah di survei penggunaan internet oleh korporasi ini memang banyak banget pembahasannya yang kita bahas, tapi di episode kali ini mungkin kita akan bahas beberapa poin penting yang cukup menarik. Jadi di dalam survei ini yang pertama tentunya kita bahas juga bagaimana penggunaan internet di korporasi tersebut, seperti apa tujuannya dan manfaatnya dalam penggunaan internet di operasional mereka. Lalu yang kedua kita juga melakukan riset tentang bagaimana penjualan dan strategi promosi yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan ini dengan menggunakan internet, misalnya berapa biaya campaign atau biaya promosi di internet yang mereka keluarkan setiap bulannya, lalu ada berapa banyak campaign yang mereka lakukan di internet, lalu bagaimana sih strategi mungkin marketing ya di internet yang mereka lakukan untuk mempromosikan produknya. Lalu kita juga melakukan riset tentang bagaimana metode koneksi internet di perusahaan-perusahaan tersebut. Selanjutnya juga yang tidak kalah penting kita bahas mengenai permasalahan keamanan yang terjadi di korporasi ini. Jadi apa saja kasus keamanan cyber yang pernah terjadi, lalu tindakan pencegahan apa yang mereka lakukan, dan mungkin tindakan penanggulangan apa yang mereka lakukan jika memang sudah pernah terjadi. Oke, lalu selanjutnya yang menarik juga nih mengenai artificial intelligence atau AI. Jadi kita singgung sedikit juga ya bagaimana penggunaan AI di korporasi yang memang perusahaan-perusahaan besar ya sudah termasuk, dan bagaimana potensi kedepannya terhadap penggunaan AI di perusahaan-perusahaan ini. Wah, banyak banget ya dan menarik banget tentunya untuk dibahas. Tapi nih Kak, kira-kira manfaat apa aja sih yang bisa diperoleh dari adanya survei korporasi ini? Oke, tentunya dengan adanya survei yang dilakukan ini, yang pertama kita bisa masyarakat nih ya yang membaca survei ini tentunya diharapkan jadi mengetahui tren dan teknologi yang sedang berkembang khususnya di dalam perusahaan-perusahaan besar. Lalu yang kedua, dari informasi mengenai penggunaan internet oleh korporasi ini diharapkan juga dapat digunakan oleh para pengusaha lainnya ya, mungkin dari perusahaan lain untuk mengidentifikasi bagaimana kebutuhan dan langkah yang diambil oleh sebuah perusahaan besar ya. Mungkin bisa
dijadikan contoh ya. Lalu selanjutnya dengan mengetahui bagaimana perusahaan besar ini memanfaatkan internet, tentunya masyarakat juga diharapkan dapat belajar dan meningkatkan literasi digital mereka, seperti memahami bagaimana teknologi yang memang sekarang relevan ya di dalam dunia bisnis. Waduh, oke, mantap banget ya. Nah, oke nih Kak, kita mungkin coba bahas salah satu poin yang paling menarik. Tadi kan disebutkan bahwa ada salah satu pembahasan di survei ini mengenai bagaimana perusahaan-perusahaan besar menggunakan internet untuk berpromosi. Benar ya Kak ya? Betul. Nah, di era digital ini kan kita tentunya udah banyak sekali sektor-sektor bisnis yang memanfaatkan internet untuk promosi, mulai dari UMKM hingga perusahaan besar. Nah, kalau yang sering kita lihat baik di sosial media maupun di e-commerce juga, udah banyak banget nih UMKM lokal yang memang memanfaatkan internet untuk promosi dan menjual produk mereka dengan cara live shopping. Iya benar, sekarang lagi ramai banget ya live shopping. Betul. Nah, kalau pemanfaatan internet untuk promosi seperti tadi itu kan dimanfaatkan oleh UMKM kan. Kalau untuk perusahaan besar mereka kira-kira promosinya itu kayak gimana Kak? Oke, memang antara UMKM dan perusahaan besar pasti memiliki karakteristik yang berbeda ya, karena skala penjualan atau produknya tentunya berbeda juga. Nah, kalau tadi di UMKM mungkin ada strategi khusus ya lewat e-commerce, lewat live shopping dan lain-lain. Nah, kalau di perusahaan-perusahaan yang terlisted di BI ini tentunya punya caranya tersendiri. Nah, teman-teman bisa lihat nih dari hasil survei yang dilakukan oleh APJI, ternyata strategi marketing melalui internet yang paling banyak digunakan oleh perusahaan besar ini adalah melalui website perusahaan yang mereka miliki. Jadi sebagian besar dari perusahaan besar ini memang tujuan dari pembuatan website-nya memang untuk mempromosikan mungkin produknya atau jasanya gitu ya. Dan umumnya memang kalau kita lihat seluruh perusahaan yang terlisted di BI ini memang udah punya website masing-masing ya. Tapi memang ada yang fokus untuk mungkin mempromosikan produknya, tapi ada juga yang mungkin lebih fokus memperkenalkan perusahaannya. Jadi nggak semua perusahaan juga sih yang menggunakan websitenya untuk mempromosikan produk-produknya. Nah, kalau teman-teman sobat internet bisa lihat juga nih di layar, kita juga nggak hanya lihat secara general nih, kita bisa ngelihat juga bagaimana sih masing-masing sektor itu memanfaatkan internet untuk melakukan promosi ya, misalnya dari sektor kesehatan, keuangan, energi dan lain-lain. Tentunya setiap sektor itu kan memiliki produk dan target market yang berbeda-beda. Jadinya kan tentunya strategi promosi yang dilakukan juga berbeda-beda mengikuti bagaimana dari target market mereka masing-masing gitu. Wah, ternyata mengagetkan ya, mengejutkan nih perusahaan-perusahaan yang sudah cukup besar nggak semuanya fokus juga dalam menggunakan websitenya untuk promosi ya. Nah iya, dan ada yang menarik lagi nih, ternyata ada beberapa perusahaan yang tidak fokus menggunakan internet untuk melakukan promosi gitu ya. Walaupun memang presentasinya sangat kecil ya. Jadi di perusahaan yang memang sudah besar ini ya, ada yang tidak fokus menggunakan internet untuk mempromosikan. Jadi mungkin dia punya metode-metode lain ya yang digunakan untuk mempromosikan produknya selain menggunakan internet. Nah, berarti bener banget ya Kak, itu kalau misalkan kita ngelihat dari hasil survei APJI, ternyata perusahaan-perusahaan yang tidak menggunakan internet untuk promosi karena mereka merasa bahwa promosi itu tidak sesuai dengan segmentasi pasar mereka. Ya benar, jadi memang beberapa perusahaan menganggap ya promosi menggunakan internet memang tidak sesuai segmentasi mereka. Jadi mereka punya cara masing-masing yang dirasa lebih tepat untuk menjangkau pelanggan-pelanggan mereka. Misalnya beberapa sektor mungkin lebih berasumsi kalau perusahaannya itu lebih cocok menggunakan metode promosi metode-metode lama ya, mungkin seperti lewat TV, lalu lewat radio atau lewat media cetak. Jadi memang target marketnya lebih efektif dijangkau dengan cara-cara tersebut. Atau ada juga yang memang mempromosikannya secara langsung nih, misalnya di event-event, di pameran acara gitu ya, mempromosikan produknya, sehingga dari tim marketingnya mungkin langsung menyasar kepada calon pelanggannya secara langsung. Jadi mungkin ini dinilai lebih efektif untuk perusahaan-perusahaan tertentu ya. Nah, sobat internet,
Jadi begitulah seputar penggunaan internet di korporasi. Untuk melihat seluruh hasil survei APJI, bisa banget ya Sobat Internet langsung aja kunjungi website survei APJI di survei.apji.or.id. Dan ada info juga nih buat Sobat Internet, kalau buku survei profil internet Indonesia 2024 sudah dirilis loh, dan bisa langsung aja diorder melalui website survei APJI atau dari barcode di bawah ini. Terima kasih ya Sobat Internet sudah belajar bersama kita, dan jangan lupa buat Sobat Internet yang punya pertanyaan dan mau untuk kita bahas bareng-bareng di podcast kayak gini, langsung aja kirim pertanyaannya di kolom komentar di bawah ya. Saya Anzila Raihan dan juga saya Saskia Octavia. Kami pamit undur diri, sampai jumpa pada podcast berikutnya.